kemudian cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua, hanya saja A-nya belum ditentukan atau A-nya bukan dari rumus R dibagi dengan Q all itu. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya, jadi yang ketiga adalah sama, jadi pusat bebannya berimpit dengan pusat pondasinya. Ya, kemudian kita harus mereduksi ya besarnya beban ya yang bekerja pada pusat kolom yang kedua ya di sini, karena gunanya cantilever adalah untuk mereduksi salah satu beban sehingga lebih kecil ya. Jadi ini, jadi di sini ya maksudnya adalah kita sudah mendapatkan di mana letak pusat luasan pondasinya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai A2 dengan mereduksi. Ini ada P adalah faktor reduksi kalikan beban yang bekerja pada footing yang kedua dibagi dengan Q all neto. Akan didapatkan nilai B2 sehingga B2 sudah ketemu. Oke ya. Kemudian kita juga menentukan atau menetapkan nilai B1. Jadi arah ke sana ya. Oke. Sehingga yang tidak diketahui hanya L1 di sini. Yang belum diketahui hanya L1 di sini. Ya. Kemudian kita sudah tahu di mana posisi titik pusat luasan pondasinya, sehingga kita harus membuat nilai L1 tadi supaya titik pusatnya juga berada di O di sini. Ya. Dengan rumus stabilitas momen juga. Ya, sehingga di sini ya sudah ada R1 R2, sudah tahu di mana pusat A gabungan, tapi A di sini kita belum tahu luasnya, tapi yang pasti luas gabungannya pusatnya adalah sama-sama di O di sini dengan R yang sudah dicari dari R tadi. Jadi seperti yang cara yang kedua ya. Nah, kemudian di sini ada A1 juga, ada dari sini ke sini adalah setengah dari L1 ya. Kemudian di sini juga ada A2. Jarak dari sini ke sini adalah X2 atau A1 tambah dengan R. Oke ya. Nah, kemudian baru kita mencari letak pusatnya ya. Ini adalah XCOG ini adalah A1 tambah R1. Semuanya diukur dari tepi sebelah kiri. Oke ya. Sehingga di sini ya, untuk mendapatkan A yang pusatnya di sini adalah A kalikan X di sini. Jadi A di sini belum diketahui. X dash itu sudah diketahui ya. X dashnya sudah diketahui dari posisi R di sini. A1 belum diketahui ya. X1 sudah diketahui ya dari L1/2. A2 sudah diketahui di sini. X2 sudah diketahui. Ya, jadi ini sudah diketahui, ini sudah diketahui dengan perhitungan ini. Kemudian X1 di sini adalah L1/2, L1 tidak diketahui, A1 juga belum diketahui karena adalah B1 kali L1. Nanti B1 ditentukan berarti ada suatu angka. Ya. Kemudian kita akan dapatkan L1 dari persamaan derajat 2. Ya, kemudian kita analisis. Kita sekarang cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini yang akan saya highlight bahwasanya di sini A-nya belum diketahui ya. Jadi A-nya belum diketahui. Ya. Jadi A-nya belum diketahui. Rumusnya hampir sama dengan yang cara yang kedua, tapi hanya A-nya belum diketahui. Karena A-nya belum diketahui, berarti kita harus mengasumsikan yang pertama adalah B2-nya dulu, kemudian baru B1. Oke ya. Kita langsung ke contohnya saja.
Ini sama ya. Jadi artinya kita buat pusat luasan fondasi atau fondasi gabungan berimpit dengan resultan bebannya ya, berimpit. Nah, kemudian ini cara mencarinya RA1 dan sebenarnya sama seperti ya tadi ya, sama. Karena rumusnya juga sama. Oke, karena sekarang kita pengennya adalah dilempar ke kiri, jadi saya carinya R1. Kalau yang cara kedua, saya mencarinya R2 karena akan dilemparkan ke pusat luasan yang kedua. Tapi yang cara ketiga akan dilempar sebagai acuannya adalah ke tepi pondasi sebelah kiri. Ya, makanya saya mencari R1-nya. Oke ya, ini kita lihat di sini. Ya. Jadi ini XOG, jadi jarak dari sini ke sini adalah XCG ya, atau X dash ya. Jarak dari jarak dari sini adalah XCG. Oke ya. Jadi kita lempar sama ke kiri. Sehingga di sini B1 kali L1 ya dilempar ke kiri kalikan dengan L1 per 2 ya, ditambah dengan B2 kali B2 kemudian dikalikan dengan jarak dari sini ke sini ya adalah A1 ditambah dengan R ya, A1 ditambah dengan R, ini A1 itu akan sama dengan jumlah luasan ini ya, jumlah luasan ini ditambah dengan luasan ini dikalikan XCG. Oke ya, ini rumusnya seperti itu ya. Nah, XCG nya sudah diketahui dari posisi R. Oke, sehingga ini rumusnya. Jadi memang A nya belum diketahui. Kalau yang kedua, A nya didapatkan dari luasan rumus R dibagi dengan G-all itu ya. Sini memang belum diketahui. Oke ya, ini belum diketahui semua. Tetapi sudah dipastikan luas gabungannya adalah sama-sama di XCG ya, di sini. Oke ya. Nah, setelah itu kita harus yang pertama harus kita tentukan adalah nilai B2-nya. Ya. Kita harus dapatkan nilai B2-nya. Ya, karena di sini tujuannya cantilever adalah untuk mereduksi beban. Kebetulan pada footing yang kedua bebannya yang terbesar, maka pereduksiannya harus kurang dari 100%. Jadi ini adalah 0,8. Saya pakai 0,85. Jadi kita boleh pakai 0,8, 0,9, tidak apa-apa. Karena tadi pada cara yang pertama kan sudah didapatkan nilai R2 sekitar 1032 ya. Jadi saya akan mendekati nilai segitu. Ya. 1030, sehingga di sini didapatkan nilainya adalah 1020 ya, hampir mendekati 1032 lah ya. Jadi saya pakai 0,85 sehingga didapatkan nilai A2 ya, yang merupakan pembagian dari R2 dibagi G-all neto ya, dapatkan 7,005 sehingga B2 nya adalah 2,647. Oke ya, di sini. Nah, di sini saya coba B2 adalah 2,7. Saya samakan dengan dimensi sebelumnya. Sebetulnya di sini 2,65 tidak apa-apa karena sudah dibulatkan ke atas. Tapi saya tetap pilih yang 2,7 supaya bisa membandingkan. Ya. Sebetulnya di sini 2,65 sudah bisa. Oke ya. Nah, kemudian yang harus ditentukan, diasumsikan adalah nilai B1. Oke ya. Supaya sama dengan sebelumnya, saya tetapkan nilai B1 adalah 2,25. Saya tetapkan nilai B1 adalah 2,25. Oke. Nah, sehingga ini saya masukkan ke persamaan di sini. Saya masukkan ke persamaan yang sini. Saya masukkan ke persamaan ini. Ya. Kemudian jarak-jarak X1 dan X2 langsung bisa kita dapatkan. Ini adalah X2 ya. Dari sini ke sini artinya X2 adalah A1 ditambah dengan R ya. Ya. Kemudian A2 nya sudah diketahui, berarti 2,7 kali 2,7 ya, 7,29.
Kemudian X1 nya adalah pusat dari footing 1 ke kiri adalah L1 per 2 ya. X1 nya berarti A1 nya adalah 2,25 sebagai nilai yang kita tentukan di sini, kalikan dengan L1 ya, L1 yang akan kita cari. Kemudian X1 adalah L1 bagi 2 ya. Nilai-nilai ini semua kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan. Berarti B1 L1 adalah merupakan A1 ini, B2 adalah merupakan A2 ya. Oke, jadi dapatkan A di sini adalah 7,29 plus 2,251. Ini adalah yang menggantikan yang dalam kurung kurawal di sini. Oke ya. B1 L1 digantikan dengan 2,25 L1, B2 kalikan B2 digantikan dengan A2 dan seterusnya. Sehingga persamaan akan menjadi seperti ini ya. Kemudian disederhanakan menjadi 1,125 L1 kuadrat kurangi sekian-sekian L1 tambah sekian-sekian sama dengan 0. Ini adalah merupakan persamaan kuadrat pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa cari, didapatkan nilai L1 adalah 2,78 dan 5,251. Kalau saya pakai yang L1 5,29, saya masukkan ke sini ya, sini. Ternyata nilai A yang didapatkan jauh sekali dari 13,05. Jadi terlalu boros. Tapi kalau pas saya masukkan nilainya adalah 2,728, ternyata nilainya relatif dekat, masih sekitar 13, berapa. Sehingga dari 2,728 saya coba L1-nya atau saya tetapkan L1-nya adalah 2,75. Saya bulatkan ke atas. Ya, saya bulatkan ke atas. Kemudian kita kontrol ya. Jadi B1 2,25, L1 2,75 ya. Kemudian B2 adalah 2,7. Oke. B2 adalah 2,7. Kemudian kita dapatkan A-nya 13,48, masih dekat dengan 13,05. Cari momen inersianya, cari momennya ya. Cari X kiri, X kanan ya. Kemudian kita kontrol, ternyata didapatkan 157,74, masih lebih kecil daripada Q0. Jadi ini syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, dan syarat ekonomis bahwa tegangan maksimal masih di rentang 0,9 sampai 1 juga terpenuhi, karena 155 dengan 160 tidak sampai selisihnya 10% ya. Jadi sudah terpenuhi syarat-syaratnya, aman dan ekonomis ya. Jadi dimensinya ini bisa dipakai ya. Jadi 2,25, 2,75. Jadi ada sedikit perbedaan untuk cara yang satu dan kedua ya. Jadi artinya di sini ya, untuk melihat ekonomisnya bukan karena salah satu dimensinya besar, satu kecil, tapi total dimensinya, karena kita hubungannya ke ekonomi, ke tegangan. Kalau misalkan kita mencari tegangan minimalnya ya, misalkan di sini sigma maunya 8 ya, berarti searah jarum jam, artinya yang maksimal pasti yang sebelah kanan. Kalau misalkan kita mau menghitung yang sebelah kiri, silakan aja ya, tinggal berarti ini 3,568 diganti dengan minus 3,98. Oke. Jadi Q-min-nya pun akan ketemu sekitar 154, berapa gitu kan. Jadi hampir sama dengan Qmax. Berarti bisa dikatakan bahwa tegangan kontak yang terjadi adalah mendekati sama atau merata. Itu mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan.